Tiga paslon capres-cawapres berebut suara pemilih muda yang menjadi lumbung suara terbesar. Strategi apa yang sudah disiapkan para kandidat? Mari kita bahas bersama dengan para juru bicara Capres-Cawapres 2024. Jubir Timnas Amin Ismail Bakhtiar, Jubir TKN Prabowo Gibran Rahayu Saraswati, Jubir TPN Ganjar Mahfud Pangeran Sihaan, dan Public Affairs Lead Bijak Memilih Tri Lutfi Nugroho. Selamat malam Mbak dan juga Mas semuanya. Selamat malam Mas. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di iNewsroom ya. Saya ke Mas Ismail dulu ya, ini Timnas Amin. Mas, pemilih gamang dan muda ini kelihatannya semakin besar angkanya. Dan bagaimana Anda akan meraup ceruk ini? Baik, pertama saya ingin sampaikan Mas bahwa angka ini tentu adalah potensi masa depan bangsa kita. Jadi garis bawahnya adalah anak-anak muda yang secara presentasi jumlahnya tinggi. Kita harus memastikan bahwa mereka jangan jadi komoditi objek politik, sehingga partisipasi mereka sangat amat dibutuhkan. Dan tentu saja Timnas Amin, kami dalam setiap hari masa kampanye ada satu program yang khusus kami hadirkan untuk segmentasi milenial dan generasi Z. Apa itu? Teman-teman mungkin sudah sering lihat berseliweran di platform sosial media, ada program Desak Anies dan juga ada program Selepet Imin. Kenapa kami menganggap ini sebagai bagian strategis untuk kami menentukan dan mengambil sikap milenial memastikan pilihannya kepada Amin? Karena anak-anak muda itu sangat mudah dipengaruhi terhadap opini. Jadi kami tidak mau opini itu bagian daripada gimmick yang selama ini kita dipertontonkan. Kami ingin bagaimana anak-anak muda masuk pada perang narasi, perang gagasan, dan memastikan mereka melihat rekam karya dan rekam jejak apa yang telah dilakukan Pak Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta misalnya. Olehnya selama ini di setiap momentum kampanye, di semua daerah yang kami kunjungi, program itu selalu dihadirkan khusus untuk mereka generasi Z dan milenial kita. Jadi pelibatan generasi milenial begitu dan generasi Z ya. Tapi apakah dengan debat itu menjadi salah satu cara yang tepat? Kita ke Mbak Sarah dari TKN Prabowo Ganjar. Apakah Anda juga sepakat dengan hal itu? Ya mohon maaf ini karena saya sedang ada di acara, jadi tadi suaranya sempat terpotong sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya tangkap sesuai, tapi nanti mohon dikoreksi kalau misalkan saya salah. Intinya kalau misalkan di kami tentunya memang harus ada target khusus, terutama untuk anak-anak muda, terutama untuk milenial dan Gen Z, karena memang kita semua tahu bahwa mereka adalah pemilik bukan hanya masa depan, tapi pemilik masa kini. Kita bicara tentang 56% pemilih, 53% penduduk rakyat Indonesia. Dan memang satu hal yang selalu kita tekankan sebagai jubir muda, sebagai bagian dari TKN muda, bahwa kita ini apalagi dengan Mas Gibran sebagai juga perwakilan dari anak muda, sebagai cawapres, harus memastikan bahwa apa yang menjadi aspirasi kami itu terdengar. Dan itu terbukti di dalam gagasan-gagasan yang ada, di dalam ide-ide yang memang tertuang di dalam visi misi program, dalam Asta Cita, di dalam 17 program prioritas, dan juga di dalam 8 program hasil cepat. Yang kita fokuskan kalau untuk anak-anak muda adalah tentunya lapangan pekerjaan. Kita bicara tentang bagaimana mempersiapkan mereka, bagaimana menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, salah satunya dengan hilirisasi yang artinya kita membuka lebih banyak lagi ceruk lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda di Indonesia. Yang kedua tentang upskilling, yang ketiga kredit usaha untuk kita bisa keluar dari middle income trap yang ini akan terjadi dalam beberapa tahun kalau kita tidak hati-hati. Dan tentunya justru kita berbahagia kalau misalkan angka swing voters-nya itu tambah, undecided-nya itu tambah besar, artinya apa? Kita dengan beberapa kali melalui proses pemilu, ini ada proses pendewasaan, yang dimana mereka nggak serta-merta hanya mengikuti berdasarkan tokoh, berdasarkan keluarga, tapi artinya ada rasionalitas yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat penting. Jadi ini kita justru menganggap hal yang sangat positif, dan ini menjadi bagian dari kita untuk memastikan bahwa ayo yang memang ingin untuk Indonesia maju, ingin Indonesia emas, kita jangan sampai lupa untuk memilih di tanggal 14 Februari. Jangan sampai ada yang menyuarakan golput, kalau misalkan itu bukan, kalau pilihannya bukan kita, mendingan golput aja. Jangan sampai ada gerakan seperti itu, karena tentunya setiap
every vote matters. Vote untuk masa depan kita bersama. Baik, saya ke Mas Pangeran. Mas Pangeran, apakah menurut Anda dengan semakin banyaknya undecided voters ini, kemudian ini menjadi sebuah peluang atau justru ini suatu hal yang kerugian begitu? Iya, jadi kami merasa bahwa data yang muncul ya dari survei Litbang Kompas pada pagi hari ini yang menunjukkan bahwa masih banyak pemilih gamang atau undecided voters, itu sebenarnya kan sebuah gambaran yang biasa ya, bagaimana deviasi dari satu lembaga survei dengan lembaga survei lainnya itu memang selalu terjadi, dan juga kita tidak bisa menarik satu kesimpulan yang konklusif sebenarnya yang sama semua antara para lembaga survei ini. Jadi kita masih melihat bahwa medan pertandingan masih terbuka lebar, pertandingan masih panjang, dan kalau tadi Mas David nanya apakah ini sebuah peluang atau kerugian, saya rasa ini merupakan sebuah peluang, termasuk juga kepada kami, kepada TPN Ganjar dan Mahfud. Karena kami merasa bahwa masih banyak pemilih yang masih belum menentukan pilihan karena sebenarnya mau melihat nih ke arah mana sebenarnya Indonesia mau dibawa. Kami selalu merasa bahwa apa yang terjadi selama 9-10 tahun terakhir di bawah pemerintahan Pak Jokowi merupakan sebuah prestasi yang luar biasa, dan saya rasa rakyat Indonesia itu menunggu sebenarnya siapa yang bisa melanjutkan prestasi tersebut dan juga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik tentu saja, dan kami merasa bahwa itu kami merasa bahwa paslon kami lah, Mas Ganjar dan Pak Mahfud, yang paling bisa meneruskan prestasi dari Pak Jokowi. Namun saya mau juga tambahin sesuatu, apa sih yang sebenarnya mau dilakukan oleh Mas Ganjar dan juga Prof Mahfud untuk menggait pemilih muda? Kita ngomong soal apa yang menjadi isu bagi anak muda sih? Isu soal ekonomi, soal pendapatan, soal finansial, soal pendidikan. Dan kita sudah lihat bagaimana pembangunan sudah dilakukan di berbagai sektor tersebut, tapi satu yang rasanya masih bisa ditingkatkan lagi adalah infrastruktur yang berkaitan dengan ekonomi, bagaimana Gen Z dan juga milenial sangat lekat dengan dunia digital. Mas Ganjar merasa bahwa Indonesia butuh sebuah terobosan, makanya beliau meluncurkan pekan yang lalu itu adalah program internet gratis, cepat, dan merata. Karena segala sesuatu kebutuhan anak muda sekarang, dari mulai sekolah sampai mencari cuan di platform digital, itu kan pakai internet. Dan kita butuh agar semua anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendapatkan fasilitas yang sama, akses yang sama terhadap internet yang gratis, cepat, dan merata. Gitu, Mas David. Baik, saya ke Mas Lutfi. Mas Lutfi, ini kalau kita lihat ternyata ada 28%. Kalau tadi dikatakan ini merupakan sebuah keuntungan, tetapi setelah sekian lama semuanya branding, tapi kemudian muncul undecided voternya lebih banyak. Apakah ini menjadi sebuah kebingungan atau seperti apa? Ya, terima kasih Mas David. Jadi sebenarnya menanggapi terkait undecided voters yang membesar gitu ya. Jadi karena sudah masuk masa kampanye juga, anak-anak muda ini kan mulai melihat juga ya seperti apa isu dan gagasan yang dibawa oleh masing-masing capres dan cawapres. Mungkin ini mereka mulai memikirkan kembali gitu. Jadi itu menyebabkan undecided voters kita meningkat juga. Jadi sebenarnya itu masih terlalu panjang juga ya untuk kita menyimpulkan bahwa apakah anak muda ini artinya apolitis atau bukan gitu seperti itu. Tapi yang mungkin kita bisa lihat nanti adalah dari angka partisipasi pemilihnya sih Mas, ketika nanti sudah masuk ke masa pemilunya gitu ya, ketika pemilihan di 14 Februari nanti. Tentu ini anak-anak muda saat ini sudah mulai jeli juga ya, apalagi informasi juga sudah banyak di sana. Yang jelas kalau kami dari Bijak Pemilih melihatnya bahwa anak muda itu perlu kritis, jadi orang-orang muda ini perlu kritis dalam melihat gagasan ataupun juga rekam jejak dari para capres-cawapres ini. Makanya kami selalu menggaungkan kerangka berpikir untuk Bijak Pemilih dengan 3 hal, yaitu yang pertama adalah anak muda setidaknya tahu isu apa yang diperjuangkan atau isu apa yang menjadi concern dari anak muda itu. Nah, di situ nanti setelah tahu isunya seperti apa, lalu baru melihat kira-kira partai politik mana saja yang memang itu sejalan dengan isu atau gagasan yang mereka suka gitu ya. Setelah tahu partai politiknya baru bergeser terkait rekam jejak kandidatnya dan juga isu atau gagasan yang dibawa oleh para kandidat. Jadi ini menunjukkan bahwa mungkin orang-orang muda saat ini sudah mulai cukup kritis juga ya Mas, melihat ketika masuk masa kampanye undecided voters juga semakin melebar. Jadi perjalanan masih panjang, tentu masih sangat dini untuk menyimpulkan ya. Jadi nanti mungkin jika ingin melihat, kita bisa melihat di angka partisipasi pemilihnya sih. Mungkin seperti itu Mas David. Baik, saya kembali lagi ke Mas Ismail. Mas Ismail, ini kan kalau kita lihat memang tadi beberapa kompetitor Anda ini ada yang 2 dan 3, ini semuanya digitalisasi.
Ya, tapi saya tidak mendengar dari Amin ini tentang digitalisasi begitu. Apakah memang Anda punya cara lain untuk menjangkau anak muda selain dengan digitalisasi? Tapi sebelum menjawab kita akan jeda dulu sejenak. Newsroom akan kembali usai jeda berikut ini.